tahun 80 sampai sekarang. Bisa dilakukan di kawasan khusus konservasi ataupun di luar kawasan konservasi, serta melakukan pengawasan terhadap perdagangan satwa dan ekspor-impor untuk jenis-jenis satwa yang dilindungi. Ini peraturan perundangannya silahkan dibaca nanti dari tahun 80-an, 90-an, 1940, 41 dan seterusnya sampai terbaru nanti ada revisi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistem. Di agama juga ada perintahnya dalam kitab suci kita umat Islam, dalam Quran surat An-Nahl itu sudah jelaskan bagaimana Tuhan mengatakan, tidakkah mereka melihat burung-burung yang disuruh terbang di udara? Tidak ada yang menahannya selain Allah gitu. Berarti kita memang nggak boleh untuk sembarangan menghalangi kebebasan burung dalam terbang. Sesungguhnya hal itu terangan bagi kaum yang beriman atau percaya. Nah, ini ada istilah-istilah yang digunakan dalam dunia internasional dalam status kelangkaan flora dan fauna. Ini kriteria yang dikeluarkan oleh Red List Data Book-nya IUCN. Ada yang istilah nyaris punah, endangered, menuju bahaya punah, vulnerable, langka atau jarang, rare, dan seterusnya. Nanti ada juga yang disebut list concern, masih di data dan sebagainya. Ada juga yang telah punah. Selanjutnya ada kriteria untuk kawasan konservasi cagar alam. Yang pertama, cagar alam status kawasan konservasinya ya. Ini sebenarnya sudah dibahas di biologi konservasi harusnya. Jadi burung-burung itu bisa dilindungi atau dilakukan upaya konservasi di tempat yang namanya cagar alam. Cagar alam itu seperti apa? Itu berupa daratan, semua unsur yang ada di dalamnya dilindungi, baik biotik maupun abiotik. Seluruh jenis flora, fauna, lingkungan itu dilindungi atau dilestarikan. Nah, tapi untuk bagaimana apa yang terjadi di dalam itu diserahkan kepada alam. Jadi nggak diganggu-gugat, nggak ada misalnya satu populasi akan banyak dimakan biawak misalnya, burung gitu kan dimakan biawak banyak, itu dibiarkan aja gitu mengikuti kehidupannya di alam. Nah, untuk peruntukannya kawasan ini untuk ilmu pengetahuan, pendidikan dan kebudayaan saja, tidak ada unsur pemanenan maupun pengelolaan wisata tidak bisa dilakukan di cagar alam ini, kayak gitu. Dan bila satu jenis flora dan fauna di daerah cagar alam ini mengalami penurunan yang drastis atau mengalami menuju kepunahan secara lokal di daerah tersebut, apa yang dilakukan? Bagaimana cara untuk mencegah? Maka status cagar alam ini akan dirubah menjadi bentuk kawasan perlindungan yang lain, sehingga manusia bisa ikut campur atau turun tangan untuk melakukan perlindungan terhadap jenis flora dan fauna yang akan dilindungi, termasuk jenis burung seperti itu. Suaka marga satwa ini seperti Ragunan ya, ini kebun binatang, Bonbin. Seperti apa kriterianya kalian bisa baca sendiri. Nah, ini contoh-contoh dari foto cagar alam Ilang Baharau di Sumatera Barat. Taman Wisata Alam Telaga Warna, ini beda-beda ya statusnya, ada cagar alam, taman wisata, Suaka Marga Satwa. Oh beda, sorry. Suaka Marga Satwa SM itu berbeda dengan Taman Marga Satwa. Suaka Marga Satwa ini adalah tempat pelindungan suaka, bukan taman. Suaka Marga Satwa ini sama seperti cagar alam, hampir sama, tapi di dalamnya terdapat jenis yang dilindungi atau dikhawatirkan akan punah. Misalnya di Suaka Marga Satwa Marga Muara Angke itu terdapat ikon yang namanya burung bubut Jawa yang endemik di Jawa yang hampir punah, dan kawasan tersebut dilindungi karena keberadaan burung tersebut.
Jadi bisa dibilang burung bubut Jawa ini sebagai umbrella spesies. Dia dilindungi karena melindungi bubut Jawa di Suaka Marga Satwa Muara Angke tersebut, maka jenis-jenis flora dan fauna yang ada di Suaka Marga Satwa tersebut juga akan ikut terlindungi kayak gitu. Makanya dia sebagai satwa endemik dilindungi, dia statusnya dalam ekologi juga sebagai umbrella spesies atau spesies yang memayungi, atau ketika dilindungi dia akan melindungi jenis-jenis lainnya. Nah, ditujukan untuk kesejahteraan dan perkembangan satwa tersebut dan peruntukan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan. Dan dalam Suaka Marga Satwa ini yang membedakannya terhadap cagar alam, di sini boleh ada aktivitas manusia, campur tangan manusia, seperti membangun jembatan, membangun sarang, atau memberikan makan, atau segalanya yang dibutuhkan untuk melindungi satwa tersebut. Ini boleh dilakukan di Suaka Marga Satwa. Itu bedanya dengan cagar alam. Kalau cagar alam tadi diserahkan ke alam, mau habis, hilang, rusak seperti apa di situ, itu tidak ada campur tangan manusianya. Nah, ini ada beberapa jenis tadi yang seperti saya contohkan. Ada cagar alam, taman wisata alam, Suaka Marga Satwa, dan taman wisata. Itu semuanya berbeda tujuan dan fungsinya. Namun satu tujuan besarnya, tujuan utamanya sama-sama sebagai wadah untuk melindungi flora dan fauna yang ada di area tersebut. Ada taman laut, taman nasional. Taman nasional ini yang ukurannya luas ya. Seluruh unsur alami, flora, fauna, daerah lingkungan itu dilestarikan dan dilengkapi dengan sarana selengkap-lengkapnya. Jadi di sini dalam taman nasional bedanya, ini ada zonasi, ada zona inti yang nggak boleh disentuh sama sekali seperti cagar alam. Ada zona yang boleh dimanfaatkan terbatas, ada zona pemanfaatan yang tinggi seperti zona wisata dan zona belanja, zona pemanfaatan namanya. Itu di situ boleh ada dibangun resort, dibangun apapun untuk mendukung tujuan wisata dan dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, itu bisa. Nah, itu bedanya taman nasional. Luas minimum 500 hektar. Tujuannya juga beda tadi, bukan hanya untuk pelindungan, juga diperuntukkan untuk pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, rekreasi, dan pariwisata. Itu taman nasional. Taman wisata ya jelas ada namanya saja sudah taman wisata, taman nih, taman alam, mendukung semua unsur alami, dijaga kelestariannya. Cuman di daerah ini ditujukan untuk rekreasi dan wisata. Ini luasnya kurang dari 500 hektar. Taman Buru, kawasan yang dapat digunakan untuk pembinaan satwa buru. Nah, ini sebenarnya nggak perlu kita bahas terlalu dalam ya dalam ornitologi. Ini ada beberapa tempat di Indonesia, ada di Cikidang, daerah Jawa Barat, Cikidang, taman wisata, taman buru, saya pernah ke sana. Di sini ada satu area yang ditaruh di area tersebut berbagai macam jenis hewan, baik burung gitu kan, atau mamalia yang sudah tidak produktif, yang memang siap mati. Nah, ditaruh di satu daerah tersebut dan diperuntukkan untuk diburu, untuk ditembak gitu. Terserah, di situ ada banyak macam-macam dan dibayar gitu untuk mengelola kawasan taman buru. Nah, tujuannya tadi untuk kepentingan perburuan terpimpin. Artinya boleh diburu untuk siapa saja dengan persyaratan tertentu. Oke. Ini sampai di sini dulu. Kita masih ada sekitar 20 menit lagi. Kita coba buka slide selanjutnya. Bagaimana pengelolaan dan perlindungan burung di Indonesia. Ini lebih spesifik lagi ya. Tadi sudah beberapa sudah disinggung tadi di slide sebelumnya, hampir sama sih. Ada beberapa yang diulang nanti di sini. Tapi coba kita lihat bagaimana perspektifnya dari pengelolaan perlindungan di Indonesia. Di Indonesia tahun 2015 jenis burungnya dirilis dari LSM Burung Indonesia ada 1.672. Nah, ini ada beberapa status konservasinya. Yang critical endangered ini sudah sangat kritis, hampir punah sama sekali, itu udah 22 di tahun 2015. Ada 2021 saya belum update, ini tahun 2020 di sini.
Tadi dari tahun 2015 meningkat ya jumlah burung yang status konservasi kritis. Di Indonesia ada 30 genting 48, 96 rentan, dan 244 jenis burung mendekati terancam punah dari 1.700 atau 1.800 jenis burung yang ada di Indonesia. Jenis endemis ada 500-an, jenis yang dilindungi ada 500-an juga, 550. Jumlah jenis sebar terbatas ada 459 ini di tahun 2020. Nah ini nanti kita bahas juga, ada IBA itu adalah Important Bird Area, daerah penting bagi burung dan karyawan hayati. Itu di Indonesia ada 228 jumlah. Ini kita bahas. Dan ada lokasi di Indonesia. Gambaran ikon spesies burung yang terancam punah di Indonesia. Yang di atas ini adalah, ada yang tahu ini burung apa? Ini buka speakernya, yang tahu tiga jenis burung ini apa saja yang kalau kita melihat burung ini, ini adalah burung yang unik, endemik, dan terancam punah. Ada yang tahu? Yang bawah elang bukan sih Pak? Elang Jawa. Ya, elang Jawa. Terus apa lagi? Megapoda ya, burung maleo. Dan yang kiri bawah ini adalah jalak Bali, Leucopsa rothschildi. Ini bagus bentuknya, makanya dulu banyak yang memburu untuk dipelihara sehingga populasinya waktu itu kurang dari 1.000. Tapi saat ini sudah ada juga yang dilepas di alam. Dan ini boleh dipelihara ya. Jadi nggak ada di konservasi itu bukan hanya perlindungan. Saya lupa dari tadi berbicara tentang konservasi, perlu diketahui bahwa konservasi itu ada 3 pilarnya, bukan hanya perlindungan, selanjutnya ada pengawetan, ini awetkan. Di awet kita sekarang bisa melihat jenis ini, nanti di generasi akan. Dan satu pilar lagi yaitu pemanfaatan secara lestari. Jadi dalam konservasi itu ada 3 pilar utama, bukan hanya tentang perlindungan, bukan hanya tentang pengawetan, juga ada pemanfaatan. Namun pemanfaatannya secara lestari. Contoh yang saya mau angkat di sini adalah burung jalak Bali, karena bentuknya yang begitu bagus, hasil penangkarannya boleh dipelihara, tapi secara terbatas dan memiliki lisensi. Jadi dia terdaftar secara terregis gitu, terdaftar di pemerintah Indonesia, khususnya bagi pengelolaan satwa. Itu boleh dipelihara, dibeli, dibayar, tapi jumlahnya terbatas dan hasil persilangan setelah burung ini benar-benar bisa dipastikan bertahan di alam. Menurut ahli koordinat tahun 89, burung yang dalam bahaya terancam punah adalah spesies yang dipandang telah atau terus menurun sehingga dari mereka kembali. Nah, mengapa kriteria jenis burung seperti apa saja yang perlu dilindungi? Yaitu yang paling utama adalah jenis yang secara jumlah individu ketika kita survei dari tahun ke tahun jumlahnya terus menurun. Dan secara teori di penghitungan ekologi ini dipersoalkan, bisa bermasalah nih kalau jumlahnya terus menurun seperti ini. Nah itulah yang dikatakan spesies burung dalam bahaya atau terancam. Penggunaan secara biologi, teori hilangnya keberadaan spesies dalam kelompok taxon, hilang sama sekali gitu, tidak ada lagi. Jadi, misalnya harimau Jawa udah nggak akan kita lihat lagi, jenisnya itu dikatakan punah. Ini ada berita dari Kompas, dari peneliti mengatakan bahwa ada 122 spesies burung Indonesia sekarang ini terancam punah. Nah, tahun 2017 itu, sekarang nggak tahu berapa. Saya yakin jumlahnya terus meningkat ya, karena seiring berjalannya waktu dan aktivitas manusia yang masih belum yang terancam punah dari berapa tadi, sekitar 1.800. Terus ini
salah satunya perubahan keseimbangan ekologis yang mengakibatkan apa? Kehilangan sumber daya pakan, habitat, masuknya spesies baru, racun DDT tadi yang sudah dicontohkan dari manusia. Nah, ini contohnya di kali yang di Muara Angke, Sungai Angke, muaranya yang dekat laut itu, sampah dan limbah yang mengalir di Kali Angke mengancam pelestarian burung di Sumatera Marga Satwa Muara Angke. Ini kalian kalau misalnya pernah main ke Muara Angke akan lihat sendiri bagaimana alam gitu kan, daerah pesisir pantai dengan mangrove-nya, dengan sempadan sungai yang begitu hijau, tapi sungainya tercemar sampah dari aktivitas manusia dari Jakarta yang membuang sampah di sungai. Nah, ini penyebabnya sudah kita bahas tadi yang di slide di PPT sebelumnya, bahwa ada populasi kecil, beberapa individu terisolir atau endemik itu menghasilkan keturunan beberapa generasi berpotensi terjadi inbreeding karena dia di lokasi yang sempit gitu wilayah sebarannya, maka tidak jarang terjadi perkawinan antar sedarah gitu. Jadi dengan keturunan sana sama kakak adik terjadi kawin sehingga nanti populasinya kecil. Jadi gene loop, kalau kita berbicara tentang genetika, siklus gennya hanya itu saja. Jadi nanti penyakit bawaan yang mematikan itu akan muncul di generasi yang tidak jauh dari orang tuanya, atau gen letal ya, di bawah gen letal, gen yang mematikan dari akibat dari perkawinan saudara bisa terjadi gitu karena populasi kecil ini. Itu salah satu penyebab mengapa jalak Bali ini populasinya kecil. Selain sudahlah seperti itu, persebaran terbatas, terjadi inbreeding, dan perburuan terhadap jenis ini itu sangat tinggi pada masa itu beberapa tahun yang lalu. Makanya tercatat di Taman Nasional Bali Barat jumlahnya waktu itu kurang dari 1.000 individu. Itu belum apa ya, 1.000 individu itu dari semua kelas umur, baik yang juvenil, dewasa produktif maupun dewasa yang tidak reproduktif, itu di bawah 1.000 waktu itu. Tapi sekarang dilakukanlah penangkaran, dilakukan pengendalian populasi sehingga populasinya sekarang sudah berangsur pulih kembali. Nah, itu penyebabnya salah satunya tadi perdagangan ilegal kakatua di Indonesia. Ini adalah contoh dari penurunan populasi karena permintaan pasar atau perdagangan secara ilegal. Contohnya adalah burung kakatua. Berdasarkan hasil kajian Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) tahun 2011 sampai 2014 saja ada 45 putusan kasus pidana jual beli satwa yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi udah jelas melanggar jual beli satwa, ada 45 putusan. Jadi kan jumlahnya itu yang ketahuan, itu 45 yang sudah pasti akan diproses hukum, itu ada 45, belum lagi yang lain-lainnya, baik yang tuntutan maupun vonis hakim umumnya sangat ringan di bawah 1 tahun. Jadi ketika pun sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah divonis, tapi hukumannya sangat ringan gitu. Jadi orang nggak kapok dalam melakukan perdagangan satwa ini secara ilegal. Nah, itu adalah permasalahan perlindungan atau konservasi jenis satwa khususnya burung di Indonesia. Nah, di Yogyakarta BKSDA dijadikan pos atau tempat transit perdagangan satwa yang dilindungi. Jadi ketika ditangkap polisi, sebelum dibawa ke tempat rehabilitasi atau di tempat penangkaran gitu, itu dikumpulkan dulu di BKSDA Yogyakarta. Ini contoh dari maraknya perdagangan di Indonesia ya, sampai-sampai tempat BKSDA itu tempat dikumpulkannya berbagai jenis satwa yang diperdagangkan secara ilegal. Nah, ada hukum perlindungan internasional tadi sudah kita bahas. Salah satunya adalah IUCN, International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources. Ini merilis yang namanya IUCN Red List of Threatened Species atau IUCN Red List. Jadi daftar merah IUCN ini dibagi berdasarkan kategori kepunahan tadi. Setelah kita singgung sebelumnya kan, ada yang vulnerable, ada yang critical endangered, sampai yang least concern.
Ada juga yang CITES. CITES ini adalah hukum pelindungan atau konservasi dalam hal perdagangan internasional tumbuhan, satwa, dan tumbuhan yang terancam punah. Jadi satwa-satwa liar ini yang terancam ini ada hukum perdagangan yang disebut dengan CITES. Nah, CITES ini juga mengelompokkan atau mengkategorikan berbagai jenis satwa berdasarkan status perdagangannya. Nah, ini menaungi hukum untuk perdagangan satwa secara internasional yang diperjualbelikan ke luar negeri. Jadi udah ada kesepakatan atau konsorsiumnya, ini berbagai negara yang penghasil atau produsen satwa-satwa endemis. Ini sebagian besar adalah negara-negara tropis, Amerika Latin maupun Asia Tenggara yang diperdagangkan secara internasional. Ini ada kelompok-kelompoknya. Di Indonesia, rincian ancaman kepunahan burung berdasarkan IUCN Red List itu tahun 2020 ini nggak salah. Yang masuk tadi ya, yang masuk kritis itu ada 28 jenis kritis hampir punah sama sekali. 40 jenis genting itu juga mendekati kritis gitu. Dan 92 jenis yang rentan. Nah ini kita lihat tuh, kalian bisa miris sekali ya, dan mengerikan gambar yang ada di sebelah kanan ini. Bagaimana paruh hornbill atau paruh rangkong ini, rangkong gading atau enggak gading, Rhinoplax vigil ini tadinya dia list concern. Jadi list concern kalau nggak salah, atau rentan, vulnerable ini ketika terjadi penangkapan besar-besaran di Kalimantan jenis enggang gading ini, itu statusnya lompat. Yang tadinya vulnerable harusnya kan kegenting dulu ya, dan sekarang dalam waktu yang singkat dia lompat statusnya dari vulnerable ke critically endangered. Tuh mengerikannya, bagaimana pemanfaatan yang tidak lestari ini atau penangkapan secara besar-besaran burung ini tidak memperhatikan kelas umur itu dapat mengakibatkan perubahan statusnya yang sangat signifikan. Bahkan ini memang sangat terancam punah sekali. Makanya waktu di konferensi burung di Bali tahun 2000 berapa itu di Bali, ini fokus ke perdagangan ini sangat banyak dan sangat jadi perhatian peserta pada saat itu. Seluruh insan ornitolog se-Indonesia dan luar negeri tercengang gitu melihat data ini ketika dikeluarkan oleh, saya lupa dari LSM mana yang merilis data bagaimana enggang gading ini menjadi buruan para pemburu ilegal untuk diperdagangkan ke luar negeri. Karena memang kualitas paruhnya ini sangat bagus ya, jadi tingkat kerasnya ini sama dengan gading gajah, bahkan lebih keras paruhnya ini dibandingkan gading gajah katanya. Makanya nilai jualnya sangat tinggi waktu itu. Dan bagaimana kita lihat ironisnya peraturan perundangan di Indonesia, hukum di Indonesia itu yang paling populer itu adalah Undang-Undang RI nomor 5 tahun 90. Dan burung ini, bubut Jawa ini, di peraturan internasional ini sudah masuk ke tahap yang cukup berbahaya. Ini bubut Jawa, jumlahnya sangat terbatas. Namun di hukum Indonesia burung ini tidak dilindungi, gitu, tidak masuk sebagai jenis yang dilindungi dalam Undang-Undang tahun nomor 5 tahun 90. Sementara di IUCN tadi sudah masuk kategori vulnerable atau mendekati terancam punah. Sudah bahaya ini kalau nggak dilindungi. Tapi di Indonesia tidak. Tidak yang terjadi sekarang. Bagaimana potret peraturan undangan atau perlindungan atau konservasi terhadap burung di Indonesia. Nanti ya bagaimana undang-undangnya tahun nomor 590 pasal 21 ini bisa dibaca sendiri. SK Menteri Pertanian dari tahun 70 sampai 79 itu ada rinciannya, daftar perlindungan spesies burung di Indonesia, ini khusus burung. Ada peraturan-peraturan yang lainnya, dari peraturan Menteri Lingkungan Hidup juga ada peraturan perlindungannya ya, dari Men LHK.
memuat 921 jenis tumbuhan dan satwa liar, menggantikan lampiran PP nomor 7 tahun 99. Ini melindungi 563 jenis burung dari 921 jenis tadi tumbuhan dan satwa ya dari Indonesia. Lalu revisi itu yang terbaru nih, Cakrowo tidak masuk ke perlindungan jenis epic. Ada rencana untuk direvisi. Nah ini yang mengakibatkan orang protes kenapa daftar jenis tadi harus direvisi, karena cucak rawa dan 4 jenis burung lainnya yang menurut para peneliti maupun para pemerhati lingkungan itu jumlahnya atau jenis burung tersebut sangat layak untuk dimasukkan sebagai burung yang dilindungi. Tapi di daftar tadi tidak lagi masuk data sebagai jenis hewan yang dilindungi di Indonesia. Ini katanya Men-LHK merilis jenis satwa yang dilindungi dari Permen LHK nomor 92 tahun 2018. Ada jenis yang tadi yang dilindungi itu keluar. Jenis yang disebut jenis yang keluar tersebut antara lain adalah jenis-jenis burung kicau yang menjadi primadona bagi penghobi burung di Indonesia. Itu dia keluar, jadi lebih bebas orang untuk menangkap dan menangkarkan dan memiliki burung tersebut, jadi tidak dilindungi lagi. Salah satunya adalah murai batu, jalak suren, cucak rowo, anis bentet kecil, dan anis bentet sangihe. Itu 5 jenis burung yang keluar dari jenis burung yang dilindungi. Padahal kita tahu jumlahnya di alam dan sebarannya sangat terbatas ini burung, tapi itu tidak dimasukkan lagi sebagai jenis burung yang dilindungi. Itulah ironisnya, karena tekanan dari berbagai penghobi burung yang isinya juga ada dari kalangan elit di Indonesia, baik pejabat maupun pengusaha-pengusaha kan ya, mungkin ada tekanan terhadap menteri untuk mengeluarkan jenis seperti ini dari burung yang dilindungi, sehingga mereka lebih leluasa untuk mengeksploitasi jenis-jenis ini. Itu ya. Ini sebenarnya topik yang sangat menarik untuk dibahas. Important bird area, endemic bird area, pengelolaan habitat. Sedikit lagi 5 menit. Jadi important bird area itu adalah kawasan yang penting bagi burung. Itu seperti apa? Jadi kawasan yang mendukung kehidupan burung secara luas. Misalnya pantai tertentu yang di situ di setiap tahun didatangi burung migran dan tempat mencari makan berbagai jenis burung pantai misalnya. Nah, maka pantai itu bisa ditetapkan sebagai important bird area, kan? Area yang penting bagi burung. Kalau di daerah sini yang paling dekat adalah nggak salah di Bekasi ya, di Muara Gembong, atau di pantai utara DKI itu ada Muara Gembong, namanya itu salah satu nggak salah ya important bird area. Tuh, daerah penting bagi burung. Nah, yang jadi gampang atau mudah untuk diidentifikasi adalah kawasan pantai itu yang seperti saya katakan tadi, yang ada mangrove-nya di situ, ada lumpurnya, ada pasirnya. Maka di situ berbagai jenis burung akan menempati habitat tersebut untuk mendukung kehidupannya. Jadi daerah tersebut ditetapkanlah sebagai daerah yang penting bagi burung. Nah, beda lagi dengan endemic bird area. Di Indonesia ada 20-an lebih tempatnya. Apa-apa saja itu ada di situ listnya, dari Sumatera, Enggano, Borneo Mountain, itu ada angka-angka ini. Nah, Sumatera di daerah Bukit Barisan, Enggano itu pulau kecil yang memiliki banyak burung endemik. Jadi ada 24 titik di Indonesia yang ditetapkan sebagai endemic bird area. Apa kriterianya? Karena di tempat tersebut memiliki keberadaan burung yang endemik. Itu bedanya important bird area dan endemic bird area. Harusnya endemic bird area ini otomatis menjadikan area tersebut adalah important bird area. Jadi area yang penting bagi burung di lokasi tersebut. Karena apa? Karena memiliki atau mendukung kehidupan burung yang sebarannya sangat terbatas atau dikatakan dengan endemis. Dan populasinya pasti kalau endemik ini tidak sebanyak burung yang sebarannya lebih luas.
luas, jadi populasinya juga cukup kecil, maka ditetapkanlah kawasan-kawasan yang ada di Indonesia ini sebagai endemik berkarya. Apa upaya kita untuk bisa mendukung pelestarian burung Indonesia? Yang pertama adalah pengelolaan habitat. Pengelolaan habitat ini bukan hanya satu aspek saja atau tumbuhannya saja ya. Di sini yang harus dikelola adalah sumber pakannya, sumber airnya, maupun dikelola tempat bersarang dan pelindungnya. Ini dilindungi dan disediakan kalau tidak ada. Nah, ada juga upayanya adalah program pemulihan spesies burung ranjang punah seperti jalak Bali di Bali itu telah ditakarkan tahun 78, bahkan hanya ditemukan di alam kurang dari 40 individu di alam, dan di seluruhnya yang dipelihara manusia itu kurang dari 1000 individu, dan sekarang sudah kembali. Seperti itu. Demikian kuliah kita hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, dipersilakan.